pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Kita akan kembali beribadah di bulan kasih sayang, di bulan Februari, di minggu ketiga. Adik-adik bisa menyebutkan tanggal hari ini? Ya, kita sebutkan sama-sama ya. Hari ini tanggal 20 bulan 2 tahun 2022. Wah, banyak angka 2 ya di situ. 2002 2022. Angka yang unik ya, jarang tuh ketemunya. Adik-adik, Cici mau tanya, bagaimana sekolah kalian? Ya, ada yang masih PTM atau sudah kembali PJJ? Ya, tidak apa-apa ya. Kita harus tetap semangat seperti kita selalu semangat untuk ibadah meskipun online. Adik-adik, kita sudah siap beribadah? Oke, duduk yang manis. Kita akan naikkan sebuah pujian ya. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, dan Selamat Pagi Roh Kudus. Tapi pakai bahasa Inggris ya. Yang belum bisa, ayo belajar bersama Cici hari ini. Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day you give me breath. I want to praise you, Lord. Sekali lagi ya, kita naikkan ya. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day you give me breath. I want to praise you, Lord. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan kembali mengizinkan kami beribadah. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Ayo ke Sekolah Minggu. Yuk, sama-sama. Ayo boleh bergerak ya anak-anak. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi sekolah minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo bergerak, kita puji Tuhan. Semangat ya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung
pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ya, adik-adik hebat. Masih semangat ya memuji Tuhan. Kita lanjutkan ke lagu berikutnya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Bergerak yuk. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh 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 indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Betul kan? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya. Adik-adik hebat, sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik siapkan hati. Nanti bersama Cici Fiona, adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita naikkan lagu Roh Kudus yang manis ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong
aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, mari kita tangan dan kita berdoa. Tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kami, memberi kami hikmat untuk mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Cici Fiona. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi di ibadah Arrow Kids. Bagaimana kabar kalian semua? Cici harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, kalian pasti bingung nih. Sepertinya wajah Cici ini baru. Saya nggak kenal sama Cici ini. Oke, sebelum itu Cici mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Cici Fiona. Hari ini Cici akan mengajar adik-adik semua untuk belajar firman Tuhan. Oke, kita hari ini mau belajar dari kisah Raja Daud. Siapa nih yang sudah dengar kisah Raja Daud? Saya. Ya, Cici yakin adik-adik semua pasti sudah mendengar cerita Raja Daud. Raja Daud adalah raja kedua bangsa Israel. Dia adalah raja yang baik, penuh hikmat, dan taat dengan perintah Tuhan. Tapi Raja Daud pernah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Memangnya pernah ya, Ci? Pernah? Kalian pasti penasaran kan, apa sih perbuatan jahat yang dilakukan oleh Raja Daud? Oke, kita sama-sama menyimak cerita berikut ini. Daud adalah raja kedua bangsa Israel. Daud adalah raja yang baik dan hidup dalam pimpinan Tuhan. Tetapi, suatu kali, Raja Daud melakukan kesalahan di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saat itu, dia mengambil seorang perempuan yang bernama Batsheba, yakni istri Uria, untuk dijadikan sebagai istrinya. Singkat cerita, Batsheba akhirnya mengandung seorang anak dari Raja Daud. Lalu, Daud menyusun rencana yang sangat licik supaya suami Batsheba ikut serta dalam perang dan mati terbunuh di dalam perang tersebut. Inilah perbuatan Daud yang sangat jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan kepada Daud. Oleh sebab itu, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk datang kepada Daud dan menegurnya. Nabi Nathan tidak menegur Daud secara langsung, tetapi Nabi Nathan menegur Raja Daud melalui perumpamaan. Nabi Nathan mengisahkan dua orang yang tinggal di suatu kota, yakni si miskin dan si kaya. Si kaya mempunyai banyak sekali kambing domba dan lembu sapi, sedangkan si miskin hanya memiliki seekor anak domba betina yang kecil. Suatu ketika, si kaya kedatangan tamu dari jauh, tetapi dia tidak mau menyembelih satu ekor saja dari kambing domba dan lembu sapinya. Jadi, akhirnya dia mengambil anak domba betina milik si miskin dan menyembelihnya. Mendengar cerita Nabi Nathan yang demikian, Raja Daud menjadi marah karena perbuatan si kaya tersebut. Sebenarnya, melalui cerita yang disampaikan oleh Nabi Nathan tentang si kaya, yang dimaksudkan si kaya adalah Raja Daud sendiri. Tetapi Daud masih tidak mengerti. Maksud Nabi Nathan adalah bahwa
Daud telah diberkati Tuhan senantiasa, tetapi Daud masih melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yakni mengambil Batsheba, istri Uria, dan membiarkan Uria mati terbunuh di dalam perang. Nabi Nathan menegur dan menjelaskan maksud ceritanya kepada Daud. Mendengar teguran Nabi Nathan, Daud merasa sangat sedih. Tuhan memberikan hukuman kepada Daud, yakni anak yang dilahirkan Batsheba menjadi sakit. Saat anaknya sakit dan hampir mati, maka berpuasalah Daud memohon kepada Tuhan supaya anak itu tidak mati. Daud sudah berpuasa dan memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Pada hari ke-7 sejak Daud berpuasa, maka meninggallah anak itu. Setelah anaknya meninggal, Daud akhirnya berhenti berpuasa dan kembali makan serta minum. Setelah itu, Daud bertobat dan kembali hidup ke jalan yang benar. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita sudah melihat ya, Raja Daud melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja Daud mengambil istri Uria yang bernama Batsheba dan menjadikannya sebagai istrinya. Lalu ia membiarkan Uria mati di dalam peperangan. Melihat hal ini, Tuhan akhirnya menegur Raja Daud melalui Nabi Nathan. Nah, setelah Raja Daud mendapatkan peringatan dari Nabi Nathan, akhirnya ia menyadari kesalahannya. Dia akhirnya berbalik kepada Tuhan. Nah, seringkali kita melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Mungkin kita pernah melakukan dosa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dari kisah Raja Daud ini kita belajar supaya kita kembali lagi kepada Tuhan, kembali kepada jalan kebenaran, yaitu kepada Tuhan Yesus. Oke, demikian firman Tuhan yang sudah kita belajar bersama-sama. Oke, kita mau menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dari Wahyu 2 ayat 5 bagian A. Kita baca sama-sama ya. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Oke, kita mau menghafalkan ya. Wahyu 2 ayat 5 bagian A. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semua kita ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati kami semua, supaya kami semakin hari semakin takut akan Engkau. Berkati kami Tuhan, ampuni kami ketika kami pernah melakukan dosa, ketika kami pernah melakukan kesalahan. Kami mau kembali kepada kasih-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati setiap orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membuat sebuah hiasan kepala. Bahan-bahan yang diperlukan adalah sebuah karton panjang seperti ini. Kemudian kita akan pertama-tama membuat pola kepalanya terlebih dahulu. Kemudian kertas warna, bisa warna pink atau warna apa saja, dan kertas putih.
Nah, adik-adik, kalau sudah selesai menggambar dan menggunting semuanya, kalian cukup menempelkan rambutnya, kemudian telinganya, lalu matanya, dan pipinya. Kemudian adik-adik bisa menggambarkan hidungnya di bagian tengah supaya menjadi seperti ini. Lalu tinggal kalian tempel di atas karton panjang. Jangan lupa sesuaikan dengan bentuk kepala kalian dulu ya. Selamat mencoba.